Bab 3094. Persiapan terakhir. Bodoh, apa gunanya melakukan ini? Merasa bahwa pokok permasalahan telah dipahami, Penatua kedua menyipitkan mata dan memarahi. Hanya ada 2 orang dalam formasi ini, mereka semua adalah master. Kalaupun kamu tahu ada formasi penghancur iblis di dalam, apakah kamu tahu lokasi persisnya? Selain itu, kedua orang ini sangat pandai berkultivasi. Ketika kamu lewat, mereka terbang langsung ke langit, dan kamu tidak bisa mengelilingi mereka. Si botak itu baik-baik saja, tapi Erikin licin seperti Loah, dia sendiri bukannya belum pernah mencoba menangkapnya. Penatua benar, kami sudah menghabiskan seluruh tubuh Reiki dengan sia-sia, dan kami bisa saja jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Ada juga kultivator yang setuju dengan Penatua kedua. Penatua, lalu kita biarkan saja mereka melakukan hal-hal buruk di wilayah kita, kata kultivasi iblis dengan enggan. Jangan khawatir, Ketua Sekte mengatakan bahwa 10 mil di tengah pulau adalah tempat kita akan menembak. Penatua kedua mencibir. Ketika formasi diaktifkan, mereka tidak bisa keluar bahkan jika mereka memikirkannya. Kami akan mengepung dan membunuh mereka, dan keduanya tidak bisa melarikan diri. Saudara Qin, mereka tidak mendekati. Mungkin kata-kata yang kamu ajarkan kepadaku berhasil. Dalam formasi kabut putih, Erikin berkonsentrasi menggambarkan pola formasi, sedangkan si botak menjaga situasi di sekitarnya. Jika mereka tidak melakukannya, mereka mungkin memiliki rencana yang lebih besar. Kamu tidak bisa santai, teman seiman, kata Erikin. Aku mengerti ini, tetapi saudara Qin, kemana kamu ingin pergi pada akhirnya? Tanya si botak. Sekitar 10 mil dari pusat pulau. Lokasi itu seharusnya cukup untuk menutupi seluruh pulau, tetapi ketika itu terjadi, terserahmu. Erikin berpikir sejenak. Dimengerti, sebenarnya, aku tidak sabar. Si botak menyeringai. Selanjutnya, kabut putih seperti naga, bergerak maju di pulau ini. Dan di balik kabut putih, tidak ada seorang pun di kelompok kultivasi iblis ini yang tahu persis berapa banyak orang di sana dan apa yang dilakukan Erikin dan yang lainnya. Jangkauan 10 mil mendekat. Melihat Erikin terus bergerak maju, Penatua kedua secara bertahap menjadi bersemangat. Menurut pendapatnya, Erikin menggunakan formasi kabut putih sebagai umpan untuk membuat orang mati, tetapi Erikin tidak pernah membayangkan bahwa mereka juga menunggu Erikin untuk melompat ke dalam perangkap. Tidak bisa lebih jauh. Dalam formasi kabut putih, tepat ketika Erikin mencapai tepi jarak 10 mil, dia tiba-tiba berhenti. Ada apa? Si botak itu terkejut. Tidak apa-apa, ini hanya di sini, teman seiman, pergi dan panggil Vinola dan yang lainnya. Baik. Meski tidak diketahui artinya, si botak langsung terbang menjauh. Jejak pola formasi di depan adalah formasi yang menjebak dan membunuh. Erikin melihat ke depan, matanya sedikit berkedip. Kelompok kultivasi iblis ini benar-benar cukup licik. Untungnya, dia seorang master pola dewa, dan memiliki teknik mata ajaib yang memecahkan penghalang. Dia juga telah mengamati sekeliling dengan cermat. Apalagi dari pola formasi ini terlihat bahwa formasi ini jelas bukan formasi biasa. Tak heran kelompok kultivasi iblis mencoba sekali, lalu setelah 8 orang meninggal, mereka menghilang dan menunggu di sini. Erikin mencibir. Jika tidak memiliki cara sendiri untuk mengambil risiko, praktik kultivasi iblis ini tidak salah. Tarik semua kultivasi iblis, lalu tunggu sampai dia sombong dan akhirnya jatuh ke dalam perangkap, maka semuanya selesai. Dan bahkan jika dia tidak masuk perangkap, kultivasi iblis ini hanya perlu menunggu mereka kembali tanpa hasil, mereka juga tidak akan rugi apa-apa. Namun, hal ini memang dapat dimanfaatkan sedikit.
Sementara Erikin berpikir, Finola Su dan yang lainnya juga terbang dengan tenang. Teman seiman Chen, kamu juga mahir dalam formasi, apa formasi kabut putih ini bisa? Tanya Erikin. Tentu saja bisa, tapi aku tidak sehebat teman seiman Qin. Tuan Chen tertawa. Itu tugasmu, saat aku bersiap, kamu terus menelusuri formasi di sepanjang jalan ini, tapi ingat, jangan pernah melewati pohon itu. Erikin menunjuk ke sebuah pohon yang jaraknya lebih dari 10 meter. Jangan terlalu cepat, luangkan waktumu. Jika aku sampai di posisi itu, aku belum siap, dan kultivasi iblis ini belum menembak, kamu bisa menggambarkan formasi dari kejauhan, lakukan sebanyak yang kamu bisa. Semuanya bergantung padamu bagaimana mengulur waktu. Saudara Qin, jangan khawatir. Tuan Muda Chen mengangguk, mengetahui betapa pentingnya masalah ini. Finola, aku tidak akan bisa bertarung untuk sementara waktu, jadi berhati-hatilah. Erikin duduk dan berkata, Erik, serahkan masalah pelindung padaku. Mata Finola Su penuh kelembutan. Erikin mengangguk, lalu melambaikan tangannya, ribuan batu roh muncul di seluruh tubuh, kemudian Reiki mengalir ke tubuh Erikin. Dan ekspresi Finola Su juga berubah dari lembut menjadi tegas, jepit rambut Phoenix di kepalanya dan gelang giok di pergelangan tangannya bersinar sedikit dengan cahaya, pedang abadi dimasukkan tepat di depannya. Kecuali Finola Su, semua orang juga memiliki ekspresi serius, semua mengeluarkan senjata mereka dan bersiap-siap. Tuan Muda Chen tidak terburu-buru, melainkan terus menggerakkan kecepatan formasi sedikit demi sedikit. Melihat kabut putih bergerak lagi, penatua kedua juga sedikit merendahkan hatinya, tapi dia merasa kecepatan kabut putih kali ini jauh lebih lambat dari sebelumnya. Mengabaikan segala sesuatu di luar, Erikin menutup panca inderanya dan mencurahkan seluruh energinya untuk kultivasinya. Ribuan batu roh kelas atas memancarkan reiki yang kaya seperti ular kecil, terus-menerus dibor ke dalam tubuh Erikin, dengan cepat meningkatkan bidang kultivasi Erikin. Ada lebih dari 300 kultivasi iblis di pulau itu, dan basis kultivasi mereka tirani, itu bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh lebih dari 10. Bahkan lebih tidak mungkin untuk menggigit langkah demi langkah. Karena waktunya hanya beberapa jam. Lawan yang begitu tangguh dalam waktu sesingkat itu. Satu-satunya cara yang bisa dipikirkan Erikin adalah mengandalkan kekuatan fase penilaian. Pergerakan langit guntur kesengsaraan adalah ujian pergerakan langit bagi para kultivator dan merupakan ujian hidup mati yang hanya dapat dihadapi oleh para kultivator sendiri tanpa bantuan orang lain. Pasalnya, pada saat musibah, pergerakan langit tidak akan pernah mengizinkan kultivator membantu fase penilaian. Oleh karena itu, setelah munculnya malapetaka guntur, segala sesuatu yang berada dalam jangkauan kultivator yang dirampok akan dianggap sebagai pergerakan langit dan pelanggar aturan. Dan aturan seperti itu, pada awalnya wajar, bahkan jika seseorang memiliki niat untuk membunuh musuh dengan kekuatan fase penilaian, itu tidak mungkin digunakan, karena musuh juga mengetahui hal semacam ini dan tidak akan melakukannya. Ketika guntur lahir, dia dengan bodohnya mendekati dan membunuhmu. Kalaupun ada kesempatan seperti itu, bukankah lebih baik kamu lemah ketika fase penilaianmu sudah berakhir? Namun selalu ada pengecualian, misalnya, kultivasi iblis yang dipenjara di pulau tidak mungkin bisa melarikan diri dari pulau itu. Oleh karena itu, selama seluruh pulau berada di tanah fase penilaian, sama saja dengan menggunakan aturan pergerakan langit untuk membunuh kultivasi iblis tersebut. Bayangkan pergerakan langit merasakan ada banyak kultivator di sampingnya dan peringatan itu tidak efektif. Di bawah guntur-guntur, apalagi satu penurunan di fase penilaian, kalaupun satu penurunan di puncaknya, dia juga akan mati. Inilah sebabnya mengapa mata semua orang berbinar ketika mereka mendengar tentang rencana Erikin.
Untuk jangkauan, kekuatan dan skala malapetaka guntur fase penilaian jauh melampaui fase transendensi atau level yang lebih rendah. Bersambung.